Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Saya Bu Nafi, di mana saya akan membahas terkait praktikum pemrograman berbasis objek di bab 2 di modul. Silakan dilihat ya di modul di bab 2 modul praktikum PBO bab 2 membahas terkait pewarisan atau inheritance. Jika ada yang salah penulisannya mohon direvisi, diperbaiki. Nah, di situ di halaman 22 sampai 25 itu ada perintah untuk membuat suatu kelas, manusia. Kemudian manusia mempunyai turunan namanya adalah karyawan. Nah, simbol turunan atau pewarisan itu adalah extend ya, extend. Nah, langkah by langkah silakan nanti diperhatikan, jangan di skip. Terus untuk sebelumnya itu ada tampilan, jadi disuruh membuat tampilan juga seperti di halaman 24 ya. Seperti di halaman 24, jadi membuat form seperti di halaman 24 gambar 2.1. Nanti silakan diperhatikan ya, langkahnya bagaimana. Langkahnya klik kanan, new J-frame form. Itu untuk tampilannya ya. Untuk membuat kelasnya, jadi jangan lupa buat kelas manusia. Langkahnya adalah klik kanan, new Java class. Terus yang karyawan juga sama langkahnya. Langsung kita mulai karena saya sudah punya package ya. Jadi klik kanan di sini, klik kanan new J-frame form. Yaitu di situ judulnya adalah teks pewarisan. Di halaman 24 itu ada tampilan yang membutuhkan teks area. Sebelumnya di atas sendiri itu label. Labelnya kita kasih keterangan, dirubah caranya diklik teks ya. Klik diisi teks dari sifat pewarisan kelas. Oke. Terus berikutnya ada label lagi. Label dikasih keterangan di situ output dari isi kelas manusia. Output dari isi kelas manusia. Jadi kelas induk ya, ini manusia itu kelas induknya. Nah, ini terus butuh teks area. Jadi di sini teks area. Buat lagi label. Label yang dimana tulisannya adalah output dari kelas karyawan. Ini namanya kelas turunan tadi, extend ya, turunan atau extend. Nah, kayak gini tadi tulisannya,
tapi harus kecil. Karena apa? Karena case sensitif di bahasa Java manusia. Nah, terus dibutuhkan teks area lagi. Nah, seperti ini. Nah, langkahnya sudah selesai untuk membuat formnya. Berikutnya adalah kita membuat kelas manusia yang ada di halaman 22. Silakan diperhatikan. Caranya klik kanan New Java Class. Manusia. Saya buat kecil semua biar memudahkan untuk mengingat code-nya. Yang itu adalah komentar, jadi saya hapus saja. Manusia mempunyai nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon, ya. Nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon. Itu semuanya adalah ini apa? Jadi kelas itu pasti mempunyai variabel atau atribut sama metode. Nah, ini variabelnya. String, saya buat string semua, walaupun nomor telepon itu angka, tapi saya buat string nomor KTP, nama, alamat, sama nomor telepon. Oke, kemudian ini adalah konstruktornya. Saya buat konstruktornya public manusia, dimana string KTP, string nama, string alamat, string telepon. Oke, nah semua ini adalah parameter ya yang saya blok ini. Nah, ini semuanya adalah parameter. Nah, untuk membuat parameter ini adalah mengisi ke sini, berarti kita buat this titik nomor KTP sama dengan KTP, this nama sama dengan nama, this alamat sama dengan alamat, terus this nomor telepon sama dengan telepon. Ini semuanya adalah konstruktor. Konstruktor adalah metode yang sama seperti nama kelasnya ini. Nama kelasnya manusia, ini juga manusia. Terus berikutnya adalah membuat metode untuk bawah mengambil variabel-variabel dari masing-masing manusianya. Jadi public string get KTP. Nah, jadi return nomor KTP. Nah, get KTP sudah, kemudian berikutnya nama string. Jangan lupa ya bahwa kalau kita menggunakan tipe data untuk metodenya, misalkan string, berarti harus mempunyai nilai imbal balik. Caranya itu dikasih return get nama, return nama, dan alamat. Karena ada 4 parameter ya, ada 4 variabel, string get alamat, return alamat, terus public string get telepon,
retrun, nomor telepon. Nah, ini semuanya adalah kelas manusia. Oke, sudah ya. Setelah selesai kelas manusia, berikutnya kita membuat kelas yang dimana kelasnya anak dari manusia. Itu klik kanan, langkahnya sama, klik kanan di bracketnya new Java class. Dimana kelasnya adalah karyawan. Yes. Nah, karyawan di sini mempunyai sama semua sifat dari manusia ditambahi dengan nomor pegawainya. Caranya bahwa dia anaknya berarti ditambah di sini. Extend. Nah, ini extend manusia. Udah. Kalau merah langsung aja diklik. Nah, ini namanya konstruktor. Jadi caranya manggil adalah super. Nah, ini super ya. Terus ini sudah otomatis sudah membuat anak karyawan, anak dari manusia. Terus dengan konstruktornya seperti ini. Konstruktor. Terus ini super itu manggil dengan sendiri. Ya. Terus berikutnya kita tambahkan metode. Di sini metodenya adalah set nomor pegawai, set jabatan, set departemen. Jadi metodenya ada 6, yaitu nomor pegawai, terus jabatan, sama departemen. Itu semuanya di set sama di get. Public, string, set nomor pegawai. Ya, nomor pegawai kita buat, oh ya maaf ya, saya belum buat variabelnya dulu. Variabelnya adalah string nomor pegawai, kemudian jabatan, kemudian departemennya. Oke. Terus masing-masing ini kita buat ya, public string get nomor dengan tipe data string nomor. This nomor pegawai sama dengan nomor, dan return nomor. Oke. Ini get nomor, berikutnya jabatan. Public string get jabat, string jabat. This jabatan sama dengan jabat, return jabatan. Berikutnya yang departemen, string get depart, string depart. This departemen sama dengan depart, return departemen. Ini namanya extend. Berikutnya kita
ke form yang kita buat tadi. Nah, ini agar dia nanti di run terus tampil di sini, langsung diklik di sini, di sort yang ada komentar saya hapusin semua. Ini semuanya komentar, jadi tidak masalah dihapus. Komentar. Oke. Nah, berikutnya karena nanti mau menampilkan di layar, saya buat metodenya dulu, pewarisan. Nah, kenapa kok merah dibiarkan saja? Karena memang belum ada metodenya. Kita buat public void pewarisan. Nah, maaf, keliru, salah. Kok titik 2. Nah, ini sudah selesai membuat apa ini? Membuat metodenya. Nah, kita tinggal mengisi objek, membuat objeknya. Cara membuat objek ya, bisa dicek juga di channel saya. Terus terkait pewarisan juga bisa dicek di channel saya Nur Nafia di video sebelumnya terkait praktikum PBO. Nah, ini cara membuat objek, yaitu misalkan manusia 1. Nah, manusia M, ya saya tulis M1 sama dengan new manusia. Ini cara membuat, ini ya cara membuat mohon maaf kok salah ngomong, cara membuat objek. Nah, berikutnya karena tadi ada parameter yaitu KTP, nama, alamat. Nah, kita isikan di sini. Kita isikan di sini ya. Mulai dari, nah ini merah, kenapa? Karena di sini ada parameter. Nah, ini kita lihat tuh, manusia itu ada parameternya, kita sesuaikan, berarti urut-urutannya ya. Tadi saya sesuaikan di sini, manusia urutannya adalah KTP, nama, string, alamat, telepon. Berarti kalau karakter ya kasih petik 2, KTP misalkan 189 hulu, balik saya lahiran misalkan ini 1980 12.00. Nah, ini 12.00 artinya tanggal 12 bulan 1 misalkan. Terus namanya Navi, terus alamatnya Graha Lamongan, Graha Indah. Terus nomor teleponnya misalkan 081234567789 misalkan. Nah, ini. Kemudian untuk ditampilkan, misalkan saya mau menampilkan karena tadi yang di sini desain yang teks area 1 itu menampilkan yang induknya, berarti yang M1 ini ya, berarti J teks area 1 titik set tag nama KTP dulu ya, nomor KTP, nomor KTP, nama, nama, alamat, terus berikutnya adalah nomor telepon. Nah, agar tampil nanti di itunya ya, tampil kita tuliskan di sini plus ya, value-nya ya, value-nya value-nya berarti M1 titik set KTP get. Nah, terus plus lagi, kasih jarak, plus M1 titik
get nama, terus plus jarak lagi, plus untuk ngasih value M1 titik alamat, dan yang terakhir plus ini yaitu M1 titik teleponnya. Oke, kita coba running yang test area yang satu dulu. Jangan langsung diklik hijau ya, saran saya jangan selalu klik hijau, tapi klik run file. Nah, run file. Nah, ini muncul ya, ini adalah induknya. Gimana kalau yang karyawan? Langkahnya sama, kita buat objek dulu. Jadi saya tunjukkan baris 9 saya blok ini adalah cara membuat objek dari manusia. Kalau objek karyawan bagaimana? Karyawan K1 sama dengan new karyawan. Nah, karena di sini merah, artinya apa? Berarti butuh konstruktor. Konstruktornya apa? Konstruktornya sama, ada 4. Misalkan saya tulis di sini ya. KTP-nya misalkan berikutnya suami saya, misalnya lahiran 75 misalkan. Bulan 12 tanggal 10 atau tanggal 10 bulan 12 misalkan. Terus nama suami saya Andi, alamatnya sama di Geraha Indah Lamongan. Terus nomor teleponnya 082987123456. Nah, kemudian karena tadi ada banyak ya, ada banyak di sini. Nah, ini kan sudah yang ini. Terus berikutnya yang ini, nomor pegawainya. Nah, ini dibuat satu persatu. Berarti ini nah, saya copy dulu, ditampilkan di berikutnya. Ini K1 berarti teks area 2 ya, karyawan. K1. Nah, selain nomor telepon tadi ada apa lagi? Yaitu nomor pegawai. Terus apa tadi satunya? Nomor pegawai, jabatan, dan yang terakhir tadi selain jabatan, departemen. Aduh tulisannya, departemen. Nah, lanjut K1 nah tambahkan lagi plus, jadi plus ini untuk yang plus belakang itu artinya untuk membuat ini ya, apa biar enggak jaraknya panjang-panjang, nah, plus berikutnya ini untuk menghubungkan ya, plus yang ini K1 karena ini untuk apa tadi nomor pegawai, get nomor. Nah, nomornya berapa diisi, misalkan nomornya adalah misalkan karyawan nomor 19 misalkan. Terus plus lagi kasih komentar, caranya diatur biar enggak panjang-panjang. Plus lagi ngasih nilai value-nya, berarti K1 titik berikutnya jabatannya apa? Jabatan
suami saya misalkan PNS, maaf, ada yang salah, titik get jabat ya. Nah, terus plus lagi, dikasih jarak, yang terakhir plus K1 titik get departemen. Departemennya apa? Misalkan sekolah SMP, di SMP. Oh ya maaf, ini petik ya, ada petik duanya, SMP. Udah, ini adalah cara untuk membuat baris 12 untuk membuat objek. Ini juga baris 9 juga untuk membuat objek. Bedanya apa? Yang ini adalah objek dari kelas induk, yang ini adalah objek dari kelas anak, dimana ini adalah pewarisan, jadi otomatis langsung dia punya nomor KTP, nama, alamat, nomor telepon. Nah, yang tambahannya apa? Yaitu tambahannya nomor pegawai, jabatan, departemen. Nah, ini yang saya blok, ini tambahannya. Maaf. Cat kas. Aduh. Ya udahlah. Nanti kita run file ya, klik run file. Jangan. Nah, ini muncul. Jadi, nomor KTP, nama, alamat, ini bedanya. Jadi, semoga bisa dipahami apa itu pewarisan. Pewarisan itu turunan, di mana semua yang dipunyai dari induknya akan menurun ke anaknya atau ke turunannya. Jangan di-skip, dipahami. Semoga bermanfaat, semoga paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.